Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan LMS, khususnya dalam pembuatan tugas atau kuis. Jadi, pertama-tama kita pilih pertemuan 1 karena ini baru pertemuan 1. Nah, setelah itu di sini saya sudah tambahkan absen, kemudian materi dan video pembelajaran. Selanjutnya kita mempelajari bagaimana membuat sebuah tugas atau kuis. Nah, kalau tampilan teman-teman masih seperti ini, jangan lupa klik dulu turn editing on untuk mengubah atau mengedit. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa mengedit atau menambahkan activity. Nah, sudah itu, kalau sudah seperti ini jangan lupa kita pilih lagi add an activity di pertemuan 1 karena ini masih di pertemuan 1. Kemudian kita klik, kemudian kita pilih assignment lagi. Nah, di sini misalnya judul tugasnya apa? Misalnya tugas bahasa pemrograman. Setelah itu, di sini teman-teman bisa menulis aturan soalnya ataupun soal-soal. Misalnya saya tulis beberapa soal. Cuman kalau di bagian tugasnya ini di LMS ini itu pada saat kita suruh anak-anak, misalnya saya suruh buatlah PowerPoint sebanyak 5 slide tentang materi bahasa pemrograman. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita judul soalnya seperti ini, otomatis yang dikumpulkan anak-anak adalah dalam bentuk file Microsoft PowerPoint. Nah, sedangkan untuk siswanya, kalau siswa ingin menjawab ini atau mengirimkan file, LMS ini belum bisa untuk menambahkan file bagi siswa yang ingin mengirim file. Maksudnya anak-anak tidak bisa menjawab atau mengirim jawaban dalam bentuk file. Dia hanya bisa menjawab dalam bentuk teks dan bentuk gambar. Nah, ini salah satu kekurangannya, sehingga kalau kita ingin memberikan tugas seperti ini, karena kan pasti file yang atau jawaban yang dikirim ini pasti dalam bentuk file Microsoft PowerPoint, karena dia tidak mungkin menggambar atau tidak mungkin menulis, karena yang diminta adalah buatlah PowerPoint, sehingga kalau soal seperti ini belum bisa dimasukkan untuk tugas. Jadi dia hanya bisa kayak seperti esai ataupun tebak gambar, karena kalau kita tampilannya seperti ini atau soalnya seperti ini, otomatis anak-anak tidak bisa mengirim jawaban dalam bentuk file. Jadi sehingga kita hanya bisa membuat soal yang jawabannya hanya berbentuk teks dan gambar. Jadi itu salah satu kekurangan dari LMS ini. Jadi kita ubah saja soalnya, misalnya tuliskan 3 jenis bahasa pemrograman. Misalnya ini contoh soal yang sudah saya buat. Nah, bisa juga kalau teman-teman tidak seperti ini atau dalam bentuk teks seperti ini, atau bisa juga teman-teman
masukkan soalnya di dalam file, bisa dalam bentuk PowerPoint ataupun Word, tetapi ingat dia maksimumnya 500 KB. Jadi itu batas kalau kita dalam bentuk file. Tapi kalau dalam bentuk teks saja, misalnya seperti ini, langsung saja ketik di sebelah sini. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih Save and Display. Nah di sini sama tadi di sini sudah ada. Di sini ada soalnya, tuliskan 3 jenis bahasa pemrograman. Jadi nanti di sini kita bisa lihat di grade-nya atau nilainya siapa-siapa yang sudah mengerjakan. Nah, di sini juga siswa bisa komen kalau sudah kirim. Nah, di sini belum ada yang kirim tugasnya. Misalnya di sini atas nama Andi Aisyah juga belum, karena belum masuk jawabannya. Jadi nanti di sini kalau sudah anak-anak menjawab soalnya, dia otomatis akan tampil dalam bentuk teks ataupun gambar. Nah, seperti itu. Baik, kita kembali lagi. Ke awal. Nah, di sini sudah muncul tugas bahasa pemrograman. Nah, begitupun dengan kuis. Kalau teman-teman ingin menambahkan sebuah kuis, nah di sini juga di fitur LMS ini sudah ada games-gamesnya ataupun permainannya, bisa dibuatkan dalam bentuk kuis juga. Jadi teman-teman bisa membuat atau dari objek yang di sini. Jadi atau bisa juga di sini ada pilihannya kuis. Langsung saja, kalau tidak mau dalam bentuk permainan, langsung saja bentuk kuis. Nah, di sini bisa teman-teman tulis judulnya apa, kemudian kalau dalam bentuk teks saja bisa diketik di sini di bagian deskripsi. Kemudian kalau bentuk link di sini tinggal klik link. Kemudian kalau dalam bentuk file di sini ada manage file, masukkan filenya untuk kuis-kuisnya di dalam itu seperti apa, atau dalam bentuk link di mana linknya itu misalnya dalam dari Wordwall atau Kahoot bisa dimasukkan di sini. Lalu di sini juga bisa diberikan penjelasan seperti itu. Nah, di sini di bagian timing atau waktunya bisa diatur dari jam berapa kuis itu dibuka dan jam berapa kuis tutup. Dan itu saja untuk pengaturan pembuatan kuis. Jadi teman-teman bisa dalam bentuk link ini, link. Kemudian bisa juga dalam bentuk file, di sini ada manage file, dan bisa juga dalam bentuk gambar, bisa di sini insert or edit image, atau dalam bentuk teks langsung saja diketik di sebelah sini. Seperti itu kalau kita ingin membuat sebuah kuis. Oke, kalau sudah itu tadi penjelasan tentang penambahan tugas dan kuis. Mungkin sampai di situ saja untuk tutorial pembuatan materi atau tugas serta kuis. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Nanti kita next di penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.